Petugas Polsek Kaliwungu menggeledah sebuah toko distribusi pakaian yang juga menjual minuman keras jenis oplosan. Pedagang ini menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi untuk mengelabui petugas. Petugas yang mendapat informasi masih maraknya penjualan oplosan bergerak cepat dan mengamankan puluhan botol oplosan siap edar. Selain itu, di lokalisasi Gamilangu Suberejo, petugas juga kembali merazia toko sembako dan warung makan yang ternyata menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi. Dari gudang sembako ini, setidaknya 3 dus minuman keras berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Kaliwungu. Sementara pemilik toko didata untuk dikenakan tindak pidana ringan. Hasil hari ini kita melakukan razia miras di 2 lokasi, di pelantaran dari perbatasan kota antara Kendal dan Semarang, serta mengamankan 2 sepeda motor yang diindikasikan melakukan trek-trekan atau balap liar. Selain menyisir lokasi penjualan miras, patroli petugas juga mengarah ke pelabuhan Kendal yang kerap digunakan untuk balapan liar. Dari tempat ini, sejumlah sepeda motor diamankan karena tidak memiliki surat kendaraan dan hendak melakukan balapan liar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang tawon Vespa berukuran besar di Bandung, Jawa Barat berhasil dievakuasi petugas damkar. Petugas kesulitan mengevakuasi karena akses terdapat kabel listrik. Inilah detik-detik proses evakuasi sarang tawon Vespa berukuran besar yang berada di bawah genting rumah warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Ketinggian sekitar 3 meter, serta terdapat kabel listrik bertegangan tinggi membuat petugas damkar setempat harus ekstra hati-hati saat evakuasi. Sebagian atap rumah menggunakan asbes yang dinilai rentan, membuat petugas harus memasang 2 buah papan panjang agar bisa menjangkau sarang tawon dengan aman. Petugas langsung melakukan pembiusan dengan menyemprotkan bensin ke arah sarang sekitar 5 menit pembiusan dan dinilai sudah aman. Sarang tawon pun berhasil dievakuasi petugas. Tawonnya itu kebetulan ada di bawah genting, untuk ketinggiannya kurang lebih ada 2,5 meter. Kita kesulitannya itu akses karena ada arus listrik. Makanya kita harus berhati-hati terus membongkar genting yang ada di sekitar. Evakuasi tersebut sengaja dilakukan malam hari guna meminimalisir resiko sehingga dapat lebih mudah untuk petugas bisa melakukan evakuasi dengan baik dan aman. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menarik kasus kematian Bribka AS tersangka penggelapan pajak dari Polres Samosir. Polisi pun membentuk tim khusus dalam penanganan kasus ini. Polda Sumatera Utara menarik penanganan kasus kematian Bribka Arfan Saragih atau Bribka AS, tersangka penggelapan pajak senilai 2,5 miliar rupiah, usai menerima laporan dari pihak keluarga. Kasus kematian Bribka AS kini menjadi atensi Polda Sumatera Utara, sehingga menarik kasus ini dari Polres Samosir. Kapolda Sumatera Utara juga membentuk tim khusus gabungan yang beranggotakan Reserse Krimsus, Reserse Krimum, dan Propam dalam penanganan kasus ini agar segera terkuak kebenarannya. Penanganan perkara terkait dengan kematian Bribka AS, kemudian terkait dengan penggelapan pajak kendaraan bermotor, itu seluruhnya ditarik ke Polda Sumatera Utara. Jadi penyidik Polda Sumatera Utara yang terdiri dari penyidik Krimsus, penyidik Krimum, dan Propam untuk mendalami apa yang terjadi. Berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya ditemukan bahwa sebelum bunuh diri, pelaku penggelapan uang wajib pajak Bribka AS memesan racun sianida secara online dari Bogor. Namun pihak keluarga merasakan adanya sejumlah kejanggalan pada kematian Bribka AS.
Mengetahui hal tersebut, Polda Sumatera Utara pun berjanji akan bekerja secara profesional dan transparan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, setelah sempat tutup selama 2 hari, pusat thrifting Pasar Cimol Gede Bage Bandung akhirnya dibuka kembali. Penutupan merupakan buntut dari penyitaan 200 bal pakaian bekas impor oleh petugas gabungan Kemenperindak dan Polda Jabar. Kendati saat ini pemerintah terus mensosialisasikan kebijakan pelarangan baju impor bekas dan penjualan baju bekas. Para pedagang baju bekas di kawasan Pusda Kota Bandung masih terus berjualan. Selama 2 hari terakhir, Pasar Cimol Gede Bage ditutup. Para pedagang sepakat untuk menghentikan aktivitas pasar pasca penyitaan sekitar 200 bal pakaian bekas impor yang berada di gudang bersama. Barang-barang sitaan tersebut kini ditangani Kementerian Perdagangan dan untuk sementara dititipkan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Bandung. Nah, akhirnya dari kondisi tersebut, tim kita berkoordinasi dengan PPNS dari Perindak, kemudian melakukan penindakan terhadap barang-barang tersebut. Dan akhirnya di mana disita kurang lebih sekitar 200 bal pakaian bekas. Dan ini kemudian diserahkan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan selanjutnya. Hari ini Pasar Cimol Gede Bage kembali beroperasi. Para pedagang sepakat untuk kembali membuka lapaknya. Langkah ini diambil setelah ada kepastian situasi yang kondusif untuk para pedagang. Selain itu, para pedagang merasa tidak terkait langsung dengan para importir. Itu beda lagi, bloknya beda lagi. Itu bagi importir, kita betul-betul menjual barang ini membeli dari importir, kita jual di sini. Artinya di sini itu dampak yang terjadi sebelumnya memang cukup banyak sekali kekurangannya. Bagi beberapa hari ini memang penurunan omset kini cukup jauh sekali. Apakah ini benar-benar dampak dari penyitaan kemarin atau mahal dampak dari mau masuk puasa juga seperti itu juga. Sementara di kawasan Pusdai Kota Bandung, para pedagang baju bekas masih terus berjualan dan masih ramai pengunjung. Saat diliput, para pedagang menolak untuk diwawancarai. Mereka menyerahkan kepada Ketua Asosiasi Penjualan Baju Bekas di Pasar Gede Bage, Kota Bandung. Di sisi lain, salah satu warga berpendapat bahwa sebaiknya kebijakan pemerintah dikaji lebih lanjut karena baginya pangsa pasar baju thrift dan baju baru berbeda. Pedagang thrifting juga kan memang dasarnya juga UMKM sendiri gitu, Kang. Jadi kalau menurut saya sih pelarangan atau peraturan bisa dikaji ulang gitu. Bagaimana tidak merugikan satu pihak saja gitu kepada antara pedagangnya sendiri maupun masyarakatnya agar supaya enak semua gitu, Kang. Masyarakat dan pedagang berharap kebijaksanaan pemerintah akan masalah thrifting tersebut. Pemerintah perlu mengkaji kebijakan secara sesama. Mengingat thrifting baju bekas telah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pejabat negara pamer harta ini kembali disorot. Kali ini giliran istri pejabat dari Kementerian Perhubungan yang terpantau kerap pamer harta di media sosial. Gaya hidup mewah istri seorang pejabat Kemenhub yakni Muhammad Rizky Alamsyah membuat heboh jagat maya usai diumbar oleh akun Twitter @partaisosmed. Dalam unggahan tersebut, foto-foto sang istri menggunakan mobil mewah hingga menggunakan fasilitas kelas bisnis pesawat. Akun Partai Sosmed juga menyebutkan bahwa Rizky merupakan pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berperan sebagai bendahara pencairan termin seluruh vendor. Rizky mestinya memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar. Akan tetapi laporan LHKPN Rizky dinilai terlampau kecil. Terkait hal tersebut, Kementerian Perhubungan akan memeriksa pejabat pembuat komitmen Direktorat Perhubungan Laut, Muhammad Rizky Alamsyah, buntut gaya hidup mewah yang dipamerkan sang istri di media sosial. Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, merespon unggahan tersebut. Jubir Kemenhub tersebut mengatakan akan memanggil pejabat yang bersangkutan bersama dengan sang istri untuk dimintai keterangan.
Ya pemirsa, di Indonesia, bulan suci Ramadan memang selalu identik dengan tradisi buka bersama atau bukber. Nah, untuk melengkapi bukber Anda pemirsa dengan orang terkasih, di Jakarta Timur ada restoran yang menyajikan makanan khas negara Yaman. Mau tahu seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Ramadan tiba. Halo pemirsa. Nah, kita udah masuk ke bulan suci Ramadan atau puasa. Kalau ngomongin soal puasa, ngaku aja deh, pasti tawaran untuk buka bersama ataupun bukber udah banyak banget kan yang ngajakin. Daripada bingung mau bukber di mana ya tahun ini. Nah, kali ini pemirsa harus ikutin saya. Kita buka bersama dengan makanan khas negara Yaman. Tapi tetap ada di Jakarta. Penasaran dong rasa dan juga apa aja ya menu-menunya? Langsung aja ikutin saya yuk. Bukan rahasia lagi kalau negara Yaman yang terletak di kawasan Timur Tengah memiliki warisan budaya yang melimpah. Termasuk keragaman kulinernya yang menyajikan kelezatan cita rasa bumbu dan rempah khasnya dalam setiap sajian. Kini tak perlu jauh-jauh terbang ke Arab, karena di bilangan Jakarta Timur ada restoran yang menyajikan makanan khas Timur Tengah, yakni Yaman. Restoran ini bernama Al Sada yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Dengan makanan khas yang dijuluki sebagai Tanah Waliullah. Tanpa berlama-lama saya memesan menu paling favorit di sini, yakni mandi lam dan chicken, mix appetizer, Shahi Amar, dan Shahi Adani. Untuk rasa sendiri tak perlu khawatir, karena di sini semua menu masakan dimasak langsung oleh chef asli Yaman, sehingga akan menciptakan sensasi traveling dalam setiap santapan yang dihidangkan. Nah, pemirsa, ini dia nih menu yang paling spesial di sini udah ada di depan muka saya. Jadi ada mix appetizer, ada Shahi Ahmar, ada Shahi Adeni, dan ini dia nih yang paling dinanti-nanti kalau makan di sini. Ada mandi laham dan mandi ayam. Tapi sebelum kita buka si menu yang paling best seller di sini, azan udah berkumandang. Ini kita doa dulu ya pemirsa. Allahumma lakasumtu. Iya kan bang? Bang, muka lu jangan. Nah pemirsa, ini dia nih menu yang paling spesial sekarang udah ada di hadapan saya. Jadi ada mix appetizer, ada Shahi Adeni, Shahi Ahmar, dan yang paling dinanti-nanti kalau kesini adalah si mandi laham dan juga mandi ayamnya. Tapi sebelum kita buka si mandi laham dan mandi ayamnya, azan udah berkumandang nih pemirsa. Baiknya kita berdoa dulu ya untuk buka puasa. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita cobain ya pemirsa. Untuk lemnya sendiri ini masih menggunakan teknik masak tandur atau bawah tanah selama 2 jam, sehingga menciptakan daging kambing yang super lembut, gurih, dan kaya akan rempah. Selain dimanjakan dengan cita rasa kulinernya, pelanggan di sini juga akan dimanjakan dengan interior dari restorannya sendiri, karena menyediakan tempat duduk dan juga lesehan lengkap dengan bantal-bantal empuk dan ornamen khas Timur Tengah. Pemirsa, bangunan mushola umumnya terbuat dari batu bata ataupun bambu. Nah, tapi ini uniknya di Jember ada bangunan mushola yang terbuat dari botol bekas air mineral. Inilah bangunan musola yang terbuat dari botol air mineral bekas yang berlokasi di area sebuah hotel di Jalan Karimata, Jember, Jawa Timur. Bangunan musola ini memang dirancang unik agar menarik perhatian pengunjung. Terlebih di momen Ramadan yang sekaligus untuk mengingatkan para pengunjung agar meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Untuk membangun musola tersebut, pengelola membutuhkan waktu 1 bulan lebih dengan memakai botol air mineral bekas berjumlah ribuan.
Agar dapat membentuk bangunan musola, sang pembuat kreasi ini harus menempelkan satu persatu botol bekas dengan lem khusus. Dan untuk mempercantik bangunan, musola unik ini pun dilengkapi dengan pernak-pernik lampu hingga sajadah untuk beribadah. Menurut Guntur, sang perancang musola ini dibutuhkan ketelatenan dan ketelitian untuk menyusun botol bekas hingga menjadi musola. Saya membuat ini dan tim selama 1 bulanan, Pak. Dibutuhkan berapa botol bekas ini, Pak? Kira-kira 1000 lebih, Pak. Miniatur masjid yang terbuat dari botol mineral bekas yang sangat menarik dan bagus dan bisa menjadi brand awareness untuk pihak hotel yang lain karena nggak hanya ini aja, ternyata barang bekas itu bisa jadi suatu hal yang menarik. Setiap harinya banyak pengunjung hotel yang tertarik dengan musola ini, baik untuk sholat maupun bersuah foto. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Raya Al-Jabar ini bakal semakin menarik bagi warga untuk datang berkunjung. Ya, benar sekali pemirsa, hal ini karena dalam waktu dekat akan diresmikan Galeri Rasulullah yang menampilkan sejarah awal perjalanan Nabi Muhammad hingga sejarah penyebaran agama Islam di Tanah Sunda. Selain beribadah dan menikmati kemegahan Masjid Al-Jabar, dalam waktu dekat jamaah bisa mengunjungi Galeri Rasulullah. Ya, berlokasi di bawah Masjid Al-Jabar, galeri ini berisikan kisah perjalanan hingga beragam replika barang-barang yang pernah digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengunjung yang ingin masuk ke dalam Galeri Rasulullah harus mengisi dahulu registrasi melalui aplikasi Sapa Warga. Untuk menceritakan kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pihak pengelola menggunakan teknologi canggih yang dipadukan dengan visualisasi terkini. Menggunakan teknologi yang luar biasa ya. Yang pertama itu jadi ada mapping, ini terus ada diorama juga, terus ada interaktif touchscreen, dan itu keunggulannya udah pasti ada kesan bahwa ini lebih menarik gitu. Galeri Rasulullah rencananya akan dibuka untuk umum pada hari Senin. Selama bulan suci Ramadan, para pengunjung akan masuk secara gratis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, silaturahmi dilakukan Partai Persatuan Pembangunan ke PBNU dan Pondok Pesantren di Situbondo, Jawa Timur. Silaturahmi sekaligus meminta restu dan doa untuk partai berlambang Ka'bah ini mengabdikan diri kepada umat. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono bersilaturahmi kepada pengasuh Pondok Pesantren Salvia Syafi'iyah Sukorojo Situbondo, Jawa Timur, Kiai Haji R. Ahmad Azaim Ibrahimi. Silaturahmi kali ini dilakukan untuk meminta doa dan restu terkait kolaborasi antara alumni salah satu ponpes terbesar di Jawa Timur ini dengan P3. Mardiono juga menyempatkan diri berziarah ke makam para sesepuh pendiri ponpes yang masih berada di sekitar area ponpes. Agar kiranya alumni dari pondok pesantren ini yang sudah lulus itu bisa berkolaborasi, berjuang bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Pada prinsipnya insya Allah Pak Kiai tadi ya merestui itu semua, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana berkolaborasi para alumni dari pondok pesantren ini. Sebelumnya Mardiono juga meminta restu sekaligus doa kepada Wakil Rais AAM PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir untuk kembali membesarkan partai berlambang Ka'bah ini. Dirinya menyebut Partai Persatuan Pembangunan akan terus melakukan yang terbaik untuk mengabdikan diri kepada umat. Sementara itu Kiai Haji Afifuddin Muhajir meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Mardiono Partai Persatuan Pembangunan akan lebih baik dari sebelumnya. Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan tingkat keterpilihan Menteri Badan Usaha milik negara
Erick Thohir sebagai calon wakil presiden terus meningkat. Hal ini muncul dalam hasil survei bertajuk Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam 2 survei nasional terbaru. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan Erick Thohir adalah salah satu nama tokoh yang mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat, terutama terkait konstentasi menjadi cawapres. Sejak menjabat Ketua Umum PSSI, tingkat keterpilihan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden meningkat dari 8,8% menjadi 12,9%. Burhanuddin menambahkan hanya Erick Thohir yang menunjukkan peningkatan dukungan pada simulasi 18 nama semi terbuka, sementara nama lainnya cenderung stagnan. Naiknya cukup tajam dari 10% menjadi 14,5%. Jadi dari 4 nama ini yang mengalami kenaikan sangat positif adalah Erick Thohir. Nah ini 7 nama. Ini nama Ridwan Kamil yang kita take out, ya. Sandi juga kita take out, ada 2 nama teratas yang paling tinggi, yaitu AHY dan Erick Thohir. Selisihnya dalam margin of error 20. Pemirsa, PT PLN Persero bakal memasok listrik terbarukan melalui Renewable Energy Certificated sebesar 613 MW kepada Sinarmas Land Group. REC ini diberikan PLN untuk 5 gedung milik Sinarmas Land dengan total penyediaan 45.000 unit REC yang dilakukan secara bertahap. PT PLN Persero menyerahkan sertifikat energi baru terbarukan atau EBT atau Renewable Energy Certificate atau REC kepada 5 gedung milik Sinarmas Land. Eksekutif Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN Abdul Farid menyampaikan apresiasi kepada Sinarmas Land sebagai pelanggan PLN yang telah mendukung program transisi energi bersih dengan pemanfaatan REC. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa semakin banyak perusahaan yang bergerak ke arah industri hijau dengan mencari sumber energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. PLN melalui aspirasi Green pada program transformasi PLN terus berupaya mengembangkan pembangunan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan produk layanan Renewable Energy Certificate atau REC. REC merupakan layanan sertifikat atas produksi energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit energi terbarukan dengan proses penerbitan sesuai standar dan mekanisme yang diakui secara internasional. Selanjutnya, REC dapat digunakan oleh konsumen untuk mendeklarasikan gerakan penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Chief Risk and Sustainability Officer Sinarmas Land Muhammad Reza Abdul Majid mengatakan, langkah Sinarmas Land dalam menggunakan listrik bersih dari PLN sebagai upaya bersama dalam mencapai target transisi energi. Kerjasama kami dengan PLN sudah dilakukan sejak tahun 2022 dengan penggunaan Renewable Energy Certificate pada proyek kami di Delta Mas. Hari ini menandakan kerjasama kami dengan PLN untuk skala yang lebih besar dan berkelanjutan, di mana kami akan menerapkan gedung-gedung perkantoran kami yang ada, kemudian akan dilanjutkan kepada gedung-gedung komersial kami. Penggunaan Renewable Energy Certificate ini diharapkan dapat mendukung target internal kami untuk dekarbonisasi sebesar 35% dari sektor energi di tahun 2034. Untuk penopang dalam melayani kebutuhan pelanggan akan REC, saat ini PLN memiliki 4 pembangkit yang telah terdaftar, yaitu PLTP Kamojang dengan kapasitas 140 MW, PLTA Bakaru 80 MW, PLTP Lahendong 130 MW, PLTP Ulubelu 110 MW. Dari Tangerang, Banten, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Buntut penolakan timnas Israel, FIFA batalkan drawing Piala Dunia U20 2023. Informasi akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Pagi.